Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tapi tahun ini kami baru adakan nanti kajian dibantu oleh salah satu universitas untuk bisa menentukan nanti kira-kira lokasi ini bisa dibangun. Jadi kan mereka sangat respons sekali karena di Indonesia ini katanya baru beberapa konsep seperti itu masih jarang. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Kepton, sari berita penting. Mitigasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau akan melakukan kajian dan pemetaan wilayah-wilayah kebencanaan dengan menggandeng perguruan tinggi. Program pemerintah Kota Bau-Bau untuk menjadikan Pulau Makassar sebagai pulau itik mendapat respon baik dari pemerintah pusat. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 17 Januari 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kita awali berita yang pertama, kita update terlebih dahulu informasi terkait perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Pada minggu dilaporkan ada tambahan 855 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 4.271.649 kasus. Dari jumlah tersebut, 865 diantaranya masih positif corona atau kasus aktif. Dilaporkan juga ada 710 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari corona sebanyak 4.118.874 orang. Selain itu dilaporkan sebanyak 3 pasien positif corona di tanah air meninggal dunia. Dengan demikian jumlah total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 144.170 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Mitigasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau akan melakukan kajian dan pemetaan wilayah-wilayah kebencanaan dengan menggandeng perguruan tinggi. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Tapi tahun ini kami baru adakan nanti kajian dibantu oleh salah satu universitas untuk bisa menentukan nanti kira-kira lokasi ini bisa dibangun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau tahun ini berencana melakukan kajian dan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan terjadi bencana. Output dari kajian ini adalah rekomendasi kepada masyarakat mengenai kelayakan dan keamanan lokasi yang akan didirikan bangunan. Apakah lokasi tersebut aman dari bencana longsor ataupun ancaman bencana lainnya. Kepala Pelaksana Kalaks BPBD Kota Bau-Bau Laode Muslimin Hibali mengatakan program ini sangat penting sebagai mitigasi bencana untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah adanya potensi kerugian material bagi masyarakat. Sudah membuat suatu dokumen tapi belum detail ke lokasi apa atau tempat-tempat atau kelurahan-kelurahan yang memang berpotensi bencana. Contohnya dari struktur tanah belum. Tapi tahun ini kami baru adakan nanti kajian dibantu oleh salah satu universitas untuk bisa menentukan nanti kira-kira lokasi ini bisa dibangun, bisa dibangun tapi tidak dengan lantai 2, tidak dengan lantai 3. Salah satu contohnya itu tadi Bataran Tugu. Toba itu tanahnya labil kan, jadi itu nanti akan disurvei dengan tim kami. Muslimin Hibali mengatakan BPBD Bau-Bau telah memiliki catatan kebencanaan di sejumlah daerah, misalnya di Kelurahan Katobengke yang sebagian besar kontur bawah tanahnya berongga sehingga memicu terjadinya longsor seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari musibah ini perlu diatur kembali aktivitas sumur bor yang dibuka warga
yang sebagian besar dikomersilkan. Demikian juga di Kelurahan Kadolokatapi yang menjadi kawasan penyangga air sehingga perlu dibatasi pembangunan rumah-rumah penduduk. Mudah-mudahan jangan dicoret di anggarannya tahun ini. Karena kami sudah rencana itu, sehingga semua rencana-rencana pembangunan itu ada rekomendasi dari Badan Bencana. Kedepan, kata Muslimin, segala rencana pembangunan akan mempertimbangkan kondisi lokasi dan potensi kebencanaannya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Kita ke berita lainnya. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, mengukuhkan Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kota Bau-Bau di Aula Kementerian Agama di Jalan Palagi Mata, Minggu pagi. Menurutnya, BP4 merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan visi besar Kota Bau-Bau yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Dan salah satu moto yang sumber daya produktif adalah keluarga. Dikatakan Monianse, BP4 merupakan sebuah perwujudan kerja keras untuk menjadikan Kota Bau-Bau sebagai pusat pelayanan birokrasi cepat, tepat, objektif, serta efisien, dan menjadi lambang keagungan Kementerian Agama yang bekerja sama dengan OPD terkait di Kota Bau-Bau. Ketua BP4 Kota Bau-Bau Muhammad Ahdiat Zamani menuturkan, berdasarkan data 3 tahun terakhir, yakni tahun 2019, 2020, 2021, dengan rata-rata 1.200 peristiwa nikah per tahun, angka perceraian mencapai 400 kasus per tahun atau 35,8% adalah peristiwa perceraian. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sementara itu, sehari sebelumnya, Bupati Buton Labakri juga mengukuhkan 44 pengurus Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kabupaten Buton masa Khidmat 2022-2027 di pelataran kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Buton. Tantangan yang dihadapi pengurus BP4 kata Bupati adalah bagaimana berkolerasi mencari formulasi dan referensi agar dapat menekan kasus perceraian yang tiap tahunnya terjadi. Dengan kembali lahirnya organisasi ini, ke depan kasus perceraian yang masuk di kantor Pengadilan Agama harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari BP4. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sultra Zainal Mustamin mengatakan pengurus BP4 memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu bagaimana mengantarkan keluarga menjadi lestari dunia dan akhirat. Kita ke berita yang terakhir. Program pemerintah kota Bau-Bau untuk menjadikan Pulau Makassar sebagai pulau itik mendapatkan respon baik dari pemerintah pusat. Kembali, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku menurunkan laporannya. Ternyata mereka sangat respons sekali. Karena di Indonesia ini katanya baru beberapa konsep seperti itu masih jarang. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Muhammad Rais menyebutkan program Pemkot Bau-Bau untuk menjadikan Pulau Makassar menjadi pusat peternakan itik atau Pulau Itik mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Rais mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya bersama pimpinan dan anggota DPRD telah melakukan kunjungan langsung ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian untuk membicarakan program pengembangan peternakan di Kota Bau-Bau. Dan konsep Pulau Itik yang diajukan pemerintah Kota Bau-Bau langsung direspon positif karena dianggap unik dan sangat jarang ada di Indonesia. Apalagi kata Rais, ternak itik bukan merupakan hal baru bagi masyarakat setempat. Sejak dulu warga Pulau Makassar telah beternak itik, hanya saja selama ini belum berhasil. Di saat kami menyampaikan konsep tentang Pulau Itik itu, ternyata mereka sangat respons sekali. Karena di Indonesia ini katanya baru beberapa konsep seperti itu masih jarang dalam rangka pengembangan suatu kegiatan peternakan tersebut.
Selain itu, kata Rais, dalam mendukung program ini, Pemkot Bau-Bau harus memasukkannya ke dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, sebab program besar ini melibatkan satu pulau, bukan hanya kawasan tertentu. Rais mengatakan jika dokumen ini sudah dipenuhi, maka bantuan dari pemerintah pusat akan mudah didapatkan. Karena mereka akan siap membantu kita, malah saya sampaikan untuk menyusun kembali di dokumen proposalnya, karena mereka sangat tertarik karena kalimatnya itu satu pulau yang dieksplor menjadi satu kawasan politik. Itu belum ada di Indonesia, belum, masih sangat jarang, dan sehingga pada kesempatan juga ini hanya pada teman-teman di Kedutaan Tata Ruang PUPR supaya agar misalnya di Pulau Tata juga dimasukkan kegiatan tata tersebut, karena potensi pusat dia siap membantu kita dalam mewujudkan mimpi-mimpi kita yang di kawasan tersebut. Seperti diketahui, program Pulau Itik ini sudah terwacana sejak 2 tahun terakhir. Di tahun 2021 lalu, Dinas Pertanian telah membagikan sekira 1.500 ekor itik jenis alabio kepada kelompok peternak untuk dikembangkan. Harapannya, kebutuhan protein telur itik masyarakat dapat terpenuhi, salah satunya sebagai bahan baku pembuatan martabak telur. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mitigasi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau akan melakukan kajian dan pemetaan wilayah-wilayah kebencanaan dengan menggandeng perguruan tinggi. Program Pemkot Bau-Bau untuk menjadikan Pulau Makassar sebagai Pulau Itik mendapatkan respon baik dari pemerintah pusat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.